Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang kesalahan dan pengukuran. Karena keterbatasan alat pengukur, maka setiap pengukuran akan mengandung kesalahan. Konsekuensinya, hasil analisis kimia pasti mengandung kesalahan karena analisis kimia didasarkan pada pengukuran. Kesalahan dalam analisis kimia dapat dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan total atau gross error, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak atau random error. Ya. Nah, kesalahan total itu dapat terjadi karena banyak sebab. Ya, misalnya, reaksi Anda sudah terkontaminasi, atau buret yang Anda gunakan pada titrasi tidak bersih. Ya. Jadi konsekuensinya apa? Adanya kesalahan total atau gross error di dalam analisis kimia itu akan menyebabkan hasil analisis jauh berbeda dari nilai yang sebenarnya. Nah, untuk kesalahan sistematis, ya, salah satu penyebab kesalahan sistematis adalah bila Anda melakukan cara pengukuran yang salah secara sistematis. Ya, misalkan, ketika Anda membaca permukaan larutan di dalam buret, mata Anda selalu di bawah permukaan larutan. Ini akan menyebabkan pembacaan Anda akan selalu lebih besar dari nilai yang seharusnya. Ya. Contoh lain, jika alat ukur Anda tidak dikalibrasi dengan benar, ya, Anda akan selalu mendapatkan hasil yang secara konsisten lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Jadi kalibrasi alat ukur itu penting, ya. Itu dapat menyebabkan kesalahan sistematis. Ya. Nah, untuk kesalahan acak, ya, sumber kesalahannya itu kita tidak bisa kendalikan. Ya. Misalnya temperatur di dalam laboratorium selama Anda melakukan eksperimen itu naik turun. Ya. Walaupun Anda pakai AC di laboratorium, ya, kemungkinan besar suhunya juga tidak akan konstan 100%. Ya. Kelembapan udara, ya, juga bisa berubah-ubah di dalam laboratorium yang bisa mengakibatkan hasil pengukuran Anda lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi random error itu, ya, akan menyebabkan hasil analisis Anda, ya, bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil analisis yang baik di dalam analisis kimia, Anda tidak boleh melakukan kesalahan total ataupun kesalahan sistematis. Ya, karena sumber kesalahan total dan sumber kesalahan sistematis bisa kita identifikasi dan bisa kita eliminasi, ya, maka kita bisa menghindari melakukan kesalahan total atau kesalahan sistematis. Namun, kesalahan acak atau random error itu tidak bisa kita hindari. Ya. Jadi, kalau ada random error, maka hasil analisis kita akan bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Untuk memahami itu, kita lihat contoh berikut ini. Ya. Jadi pada suatu analisis besi, ya, yang kadarnya 20 ppm, seorang mahasiswa diminta untuk melakukan analisis 5 kali, 6 kali. Ya. Nah, lihat ini hasilnya. Ya. Ya, kalau Anda perhatikan, nilai yang diperoleh dari 6 kali pengukuran itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari
20 ppm. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana kita melaporkan hasil pengukuran kita ini? Ya. Kalau kita anggap 20 ppm itu adalah nilai yang sebenarnya, ya, maka kita akan lihat ya, bahwa nilai tengah dari hasil pengukuran ini itu akan mendekati nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi biasanya kita melaporkan hasil pengukuran kita dengan nilai tengah. Kalau ada variasi hasil pengukuran terhadap nilai tengah tersebut, ya, itu merupakan ukuran ketidakpastian dari nilai tengah tersebut. Ya. Jadi nilai tengah bukan nilai yang sebenarnya, ya. Tetapi nilai tengah adalah nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Oke, jadi ini prinsipnya yang harus Anda ingat. Di dalam analisis kimia, Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai yang sebenarnya. Ya. Yang akan Anda peroleh adalah nilai tengah, ya, yang mendekati nilai yang sebenarnya. Ya. Kenapa Anda tidak bisa mendapatkan nilai yang sebenarnya? Karena di dalam pengukuran Anda pasti melakukan kesalahan. Nah, nilai tengah dari suatu pengukuran dapat dinyatakan dengan dua cara, ya, dengan menghitung rata-rata dan dengan menghitung median atau nilai tengah. Saya yakin Anda sudah bisa menentukan nilai rata-rata, ya. Nilai rata-rata itu rumusnya seperti ini, ya. Pada dasarnya rata-rata adalah jumlah dari semua hasil pengukuran dibagi dengan jumlah pengukurannya. Jadi kalau kita punya 6 hasil pengukuran, ya, dijumlahkan semua, lalu dibagi 6. Ya. Jadi nilai tengah, nilai rata-rata dari hasil pengukuran Anda tadi adalah 19,8 ppm. Ya, bukan 20. Ya, tapi 19,8 ini mendekati 20. Cara kedua untuk melaporkan hasil analisis adalah menentukan median, ya, atau nilai tengah, ya, dari satu set data jika data-data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kalau kita tadi punya 6 hasil analisis, Anda urutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, lalu ambil nilai yang paling tengah. Nah, dalam hal ini nilai tengahnya di antara 19,6 dan 19,8. Jadi berapa? Ya Anda rata-ratakan saja 19,6 tambah 19,8 bagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah 19,7 ppm. Nah, Anda lihat nilai rata-rata tidak sama dengan nilai tengah atau median. Ya. Lalu Anda ingin pakai yang mana? Tidak masalah. Anda mau pakai nilai rata-rata atau nilai median. Kenapa? Karena itu adalah hasil pengukuran, bukan nilai yang sebenarnya. Ya. Ada dua hal yang harus Anda pahami untuk memberikan arti pada hasil analisis. Ya. Yang pertama adalah ketelitian atau presisi. Yang kedua, ketepatan atau akurasi. Ya. Untuk memberikan pemahaman pada Anda mengenai arti presisi dan akurasi, ya, coba kita bayangkan lingkaran ini, ya, sebagai target ketika orang memanah. Ya. Target Anda tentu di tengah-tengah ini kan? Ya. Nah, kalau Anda melakukan tembakan, ya, dengan anak panah 9 kali, ya, lalu hasil tembakan Anda itu adalah di titik-titik ini. Ya. Kalau Anda ambil rata-ratanya, kira-kira posisinya ada di sini kan? Ya.
Nah, tidak di tengah rata-ratanya. Ini adalah nilai yang sebenarnya. Tapi Anda dapatnya mungkin kira-kira di sini. Ya. Ini artinya apa? Artinya akurasi dari tembakan Anda itu rendah. Ya. Karena tidak di tengah-tengah rata-ratanya. Satu lagi, Anda lihat. Ya. Hasil tembakan Anda itu tersebar kemana-mana. Ya. Ini artinya presisinya rendah. Jadi jika jarak antara satu tembakan dengan tembakan lain saling berjauhan, itu tidak presisi atau tidak teliti. Jadi ini adalah hasil yang akurasinya rendah dan presisinya rendah. Kalau Anda lihat yang di kanan ini, ya, kalau Anda rata-ratakan, posisinya di sini kan. Ya. Sementara target Anda atau nilai yang sebenarnya itu di sini. Jadi akurasinya rendah. Tetapi jarak antara satu tembakan dengan tembakan yang lain itu dekat. Ya. Ini presisinya tinggi. Jadi yang begini itu akurasi rendah, presisi tinggi. Kalau kita lihat kasus yang ketiga, ya, ini kalau dirata-ratakan posisinya dekat di tengah ini. Ya. Jadi akurasinya tinggi. Tetapi jarak antara satu tembakan dengan yang lain itu berjauhan. Ya, presisinya rendah. Nah, yang kita harapkan seperti ini. Ya. Kalau ini rata-ratanya di tengah, jadi akurat. Dan jarak antara satu tembakan dengan tembakan yang lain itu juga dekat. Jadi presisinya juga tinggi. Ya. Nah, kalau data Anda ya, nilai rata-ratanya mendekati nilai yang sebenarnya, maka akurasinya itu tinggi. Kalau jarak atau perbedaan antara satu nilai pengukuran dengan nilai pengukuran yang lain itu berdekatan, kita sebut presisinya tinggi atau ketelitiannya tinggi. Ya. Jadi Anda harus memahami dua istilah itu untuk menilai hasil analisis.